Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal berapa sih ini? Tanggal 19 ya. Tanggal 19 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 19 Juli 2024. Oke, aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah atau sudah menikah sekarang sudah punya pasangan sah, atau bisa jadi ya dulu kamu mungkin pernah membuat janji bersama dia untuk menikah, tapi sampai saat ini belum juga terrealisasi ya. Dan aku melihat di sini dia merasa hubungan kalian ini mampu memberikan dia kayak pembelajaran tentang spiritualitas, kemudian tentang kereligiusan dalam dirinya, seperti itu ya. Dia sekarang lebih spiritual dan lebih religius kalau kalian di sini. Ya, dia menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya dan ada koneksi yang kuat, ada ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia gitu. Dia ngerasa kalau ada ikatan yang kuat dengan kamu ya. Bahkan aku melihat di sini dia masih ada ketertarikan, gairah, rasa sayang, rasa cinta terhadap kamu ya. Dan aku lihat bahkan di sini dia masih sering sekali berdoa, terus itu mengafirmasi, memanggil-manggilmu dalam hatinya ya untuk bisa bersatu kembali gitu. Dia bahkan sering berdoa kepada semesta untuk diberikan jalan gimana caranya agar kalian bisa bersama kembali. Ada deception, aku lihat di sini masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu, masih ada yang dia rahasiakan dari kamu, entah apa itu. Bisa jadi mungkin tentang perasaan dia atau mungkin situasi. Nah, bisa jadi kamu karena sudah berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, tapi dia belum pernah bilang ke kamu kalau dia sudah menikah. Bisa jadi seperti itu ceritanya. Atau ya bisa jadi perasaannya yang sebenarnya dia cinta tapi pura-pura dia tidak cinta, seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat akan ada suatu pengakuan ya dari dia nih, ada Seven of Swords reverse, pengakuan dia tentang apa yang selama ini merusak hubungan kalian atau mengecewakan kamu, menyakiti kamu, mungkin tentang perselingkuhan yang pernah dia lakukan, kebohongan-kebohongan yang pernah dia simpan dari kamu, atau apapun yang selama ini di deception ini yang dia tutup-tutupi dari kamu, yang dia sembunyi-sembunyikan dari kamu ya. Nah, ini misalkan tentang si pilihan lain ya, karena di sini ada Seven of Cups ya. Jadi aku lihat di sini dia kayak pengen membongkar semua atau berkata jujur lah ya sama kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat kamu selama ini tuh curiga, membuat kamu terluka, membuat hubungan kalian hancur lah pokoknya ya. Tapi sayangnya di sini aku pun ngeliat kamu sebenarnya sudah tahu ya, perselingkuhan yang dia lakukan dengan siapa-siapa aja, kemudian kebohongan-kebohongan dia yang selama ini dia tutup-tutupi atau apapun. Aku lihat di sini ya kamu pun sudah tahu. Jadi mau dia mau jujur ataupun enggak ya kamu sudah tahu. Nah, terus tindakan kamu aku lihat di sini justru malah kayak ya udah mau gimanain, sudah terjadi ya terjadilah gitu ya. Dan ya udah toh udah terjadi juga. Dan sekarang kalau aku lihat aku ngelihat dari sisi kamu lebih memilih untuk udah deh. Kalau untuk memaafkan, ya aku maafkan kamu, tapi kalau untuk kembali lagi belum menjadi suatu prioritas gitu ya. Aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk tetap melanjutkan hidupmu ya, fokus dengan dirimu sendiri, entah memang kamu ingin bahagia
dan fokus dengan kehidupanmu sendiri, atau bahkan mungkin nanti bertemu atau mencari orang baru seperti itu. Kemudian ada apa nih, Four of Swords, berarti aku lihat di sini kayak ada keinginan gitu ya dari dia untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan kalian kembali. Aku lihat di sini, dan aku lihat ya hubungan kalian kayak akan bertahap membaik ya setelah masa-masa sulit atau masa-masa ujian, masa-masa percobaan di hubungan kalian selama ini. Karena kalau aku lihat selama ini hubungan kalian penuh dengan ketegangan, kecemasan ya. Ada rasa yang kalian rasakan adalah selama ini apa ya, ada rasa dimana kalian sudah mencapai titik puncaknya apa ya, ketegangan, kecemasan, kekhawatiran, apa ya, hubungan yang kalut, hubungan yang tidak nyaman itu sudah ada di titik puncaknya, sehingga kayak sudah capek aku lihat di sini ya, hubungan yang kalian rasakan selama ini. Kemudian aku melihat juga dia ini yaitu tadi ingin menyembuhkan atau memulihkan hubungan kalian, membebaskan diri dari hubungan yang beracun ya, dan mengakhiri hubungan yang apa ya, selalu memberikan duka, dan juga apa ya, setelah rasa kehilangan ini hadir, ya dia akhirnya sadar gitu loh untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika saat ini kamu dengan dia mungkin memang sudah berpisah ya, aku lihat di sini, sehingga ada rasa kesepian dari dia. Ketika dia merasa kesepian tanpa kamu, ada kesadaran diri, oh ternyata kamu meninggalkan dia atau kita berpisah itu karena ya ada masalah-masalah yang mengganggu kamu, menyakiti kamu, atau bahkan mungkin ada konflik-konflik yang sering terjadi di antara kalian. Intinya di sini aku lihat dia sadar gitu loh, kenapa sampai hubungan ini berpisah. Nah, kemudian dia melihat, oh ini nggak bisa kalau terus-terusan kita selalu berpisah seperti ini gitu. Jadi aku lihat ada keinginan dari dia untuk memperjuangkan kamu lagi atau memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, memulihkan hubungan lagi dengan kamu. Ya, jadi ketika dia berpisah dengan kamu ya dia ngerasa kesepian. Ya, setelah sudah merasa kesepian inilah baru dia nanti akan melakukan suatu pergerakan. Dan apalagi di sini kan aku melihat dia ini kan banyak pilihan tuh ya, bahkan mungkin sudah menjalin hubungan dengan yang lain gitu kan. Nah, ketika menjalani hubungan yang lain pun aku melihat kayak atau bahkan mungkin kamu pun sudah menjalin hubungan dengan orang baru juga, dengan yang lain juga gitu ya. Jadi ketika kamu sudah tenang, sudah ada yang lain, dia mungkin juga sudah ada yang lain gitu ya, energi mantan ya itu datang lagi gitu loh. Jadi dia itu selalu kayak terpikir kamu terus ya, energi kamu itu selalu membayang-bayangi pikiran dia, hati dia gitu, sehingga hubungan dia bersama yang baru pun atau yang lainnya pun itu kayak nggak tenang gitu ya, nggak bisa fokus karena ya selalu terfokusnya ke kamu lagi kayak gitu. Dan kamu pun seperti itu aku lihat, bahkan akan ada potensi ya akan pertemuan secara fisik atau paling tidak komunikasi deh ya kalau aku lihat di sini. Hanya saja ini masih Two of Swords-nya reverse ya. Two of Swords reverse ini kan berarti apa sih namanya itu, ini masih dalam pergumulan emosionalnya dia jadi masih bingung, masih bimbang ya saat ini. Gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini, tapi hubungan ini tuh kelihatannya sudah benar-benar parah masalahnya gitu, atau kamu memang benar-benar sudah kecewa. Apalagi di sini kan aku lihat dia kayak ada rasa takut ya. Sebenarnya dia ada beban tentang rasa takut dan kecemasan secara emosional, sehingga dia makanya menjauhkan diri dari kamu gitu loh ya. Nah, ini juga mungkin yang membuat kamu kesal ya. Setiap ada masalah dia selalu kabur, dia selalu menjauhkan diri dari kamu seperti itu. Jadi nggak pernah mau menyelesaikan masalah kayak gitu. Itu yang membuat mungkin kamu kesal. Karena sebenarnya dia ini memiliki suatu kemelekatan tentang kesulitan, kepahitan dan dan juga kecemasan. Entah memang dalam kehidupan dia ini dia sedang mengalami kesulitan, kecemasan,
atau memang kepahitan dalam hidup, atau mungkin dia ngelihat hubungan ini tuh kenapa sulit banget, kenapa pahit banget dijalaninnya, kenapa penuh dengan kecemasan, apa sih kenapa gitu loh ya, yang mendasari hubungan ini sulit tuh kenapa. Bisa jadi karena hubungan ini, bisa jadi karena memang kehidupan dia yang sulit. Itu nanti kita lihat ya sebenarnya apa yang membuat dia merasa sulit. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu ada perasaan egois ya. Jadi dia ngerasa kalau egonya dia itu udah muncul ya, dia ngerasa bahwa lebih baik aku melarikan diri dari masalah ini, karena ya mungkin entah ya itu tadi, karena dia memang punya rasa sulit, kecemasan, ketakutan ya, kepahitan, entah itu memang dalam hidupnya. Misalkan nih dia itu punya masalah tentang karir, keuangannya seperti itu ya, sehingga mau memperjuangkan kamu pun itu sulit kayak gitu. Terus itu juga aku melihat kayak kalau misalkan dalam keadaan keuangan sulit mau memperjuangkan kamu juga kan insecure gitu ya, ada rasa kayak aduh aku loh nggak punya apa-apa, apa yang mau aku janjikan ke kamu. Nah bisa jadi kayak gitu, atau bisa jadi kalau misalkan yang sulit adalah hubungan ini, dia tuh bingung nanti kalau misalkan aku datang kira-kira ada pertengkaran lagi nggak ya, kamu marah nggak ya, kamu menjudge aku nggak ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan dia udah kepikiran tentang kesulitan-kesulitan itu, atau kecemasan-kecemasan dia, atau kepahitan dalam diri dia itu, jadi sering udah deh masalah ini ditutup aja, udah mending kabur aja kayak gitu ya. Nah inilah yang akhirnya sering membuat kamu itu geram sama dia, dan ya akhirnya kalian itu berpisahnya secara tidak baik-baik ya. Bahkan ya ada rasa dendam, amarah ya, ya kamu dengan dia bermusuhan kayak gitulah ya. Oke, kemudian juga aku melihat ya kalau udah ada Ten of Swords, memang sudah ada perpisahan, perceraian ya, intinya perpisahan lah ya, putusnya suatu hubungan di antara kamu dengan dia. Dan memang perpisahan ini juga karena terjadinya karena ketidaksetiaan dari dia, atau pengkhianatan yang dia memang lakukan sama kamu. Terus juga dia ini mungkin selalu mendramatisir hubungan ya, dia selalu berdrama di sini, seolah-olah dia sulit lah, seolah-olah dia beginilah, seolah begitulah ya, sehingga kamu pun sulit gitu untuk membandingkan yang mana kehidupan dia sebenarnya dan yang mana situasi saat dia berdrama gitu loh. Yang real dalam hidup dia itu ceritanya sebenarnya seperti apa, dengan drama-drama dia yang selama ini dia pakai deception itu ya, yang dia tutup-tutup itu sebenarnya mana gitu, ceritanya mana gitu ya. Dan drama-drama ini dia lakukan itu untuk berlomba-lomba mencari perhatian kamu gitu ya, bertindak seolah-olah dia korban, seolah-olah dia tersakiti, seolah-olah dia menderita seperti itu. Dan aku lihat juga sebenarnya kamu juga sudah sadar sih ya, kamu sudah paham tentang perilaku dia, sikap asli dia seperti itu ya, bahwa dia ini selalu gagal merubah perilaku dia, sampai terakhir kali kamu memberikan kesempatan dia untuk berubah, dia pun tidak berubah. Aku lihat di sini ya, jadi ya aku lihat di sini kamu kayak udah capek gitu terus-terusan memberikan dia peluang atau kesempatan untuk berubah, tapi ya nyatanya nggak berubah juga gitu. Dan oke, saat ini ketika kalian sudah berpisah ya, ini orang kan pengen datang lagi nih karena ada Six of Wands-nya tegak. Six of Wands tegak tuh dia ingin datang lagi karena dia memandang kamu sudah dengan cara baru, atau lebih lebih mudah menerima kamu. Jadi mungkin dulu dia berpikir kamu itu kayak bukan kriteria dia lah, kamu itu tidak selevel lah dengan dia, atau kamu itu bukan stylenya dia gitu ya. Sekarang dia ketika mau datang ini, aku melihat cara dia memandang kamu itu sudah berubah, sudah beda gitu, dengan cara yang baru gitu ya. Dan sekarang dia sudah mulai menerima apa yang ada di dengan dirimu, yang gimana enggak, karena kalau aku lihat sekarang kamu udah lebih shiny shining, shimmering, splending ya pokoknya udah bercahaya lah ya, udah entah memang kamu udah sukses sekarang, kamu sudah lebih cantik, lebih ganteng, kamu lebih passion, kamu lebih bahagia
dengan hidupmu, kamu lebih mandiri, kamu lebih sukses ya, karirmu bagus, keuanganmu bagus, kamu mau ngapa-ngapain juga bisa sendiri kayak gitu ya, sehingga aura yang terpancarkan dalam dirimu itu menarik orang lain gitu ya. Nah, jadi aku lihat di sini kayak dia ingin mengambil suatu inisiatif, atau saat ini dia sedang membuat taktik untuk berinisiatif memberitahu kamu tentang perasaan dia terhadap kamu. Jadi bisa jadi deception yang dia tutup-tutup ini salah satunya yaitu tentang perasaan dia sama kamu. Gitu ya. Dan aku lihat memang ini juga kan kamu dengan dia ada jarak nih yang cukup jauh ya. Mungkin ada yang beda kota, beda negara, beda provinsi, beda pulau gitu ya. Dan secara umum aku lihat di sini dia pengen yuk kita bareng-bareng mempersatukan hubungan kita lagi ya. Bahkan aku lihat kayak ada salah satu atau mungkin ada beberapa ya dari mereka, kalau di sini kalian berjauhan, ada yang pengen pindah loh ke kota kamu atau ke tempat kamu agar bisa lebih dekat gitu ya. Jadi dia dari sana tuh yang jauh ke sana itu pengen datang ke kamu gitu biar dia lebih dekat dengan kamu. Jadi aku nggak tahu deh ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi kalian ya. Aku doakan aja ini kabar baik ya buat kalian, karena kalau aku lihat di sini ya dia masih ada keinginan untuk menjalani hubungan bersamamu dengan bahagia ya, sampai ke masa depan kayak gitu. Ya kalau aku lihat sih di sini memang kamu masih ada rasa trauma ya, ada rasa lebih ke gini sih, masih membekas ya di hatimu, karena selama ini kamu sudah berjuang mati-matian untuk dia, tapi nyatanya semua usaha dan effort yang kamu tunjukkan, yang kamu berikan, apapun yang selama ini kamu kasih ke dia itu kayak nggak dihargai, tidak dipandang kayak gitu ya. Jadi semakin kesini kamu itu sudah tidak ada rasa kepercayaan diri untuk membuat hubungan ini tetap langgeng atau tetap berlanjut ke masa depan gitu. Aku lihat di sini kamu sudah ada rasa kayak rendah diri untuk terus bersama dia atau terus melanjutkan hubungan ini, yaitu gimana mau lanjut bersama kalau misalkan dia aja tidak pernah effort, karena selama ini kamu terus yang effort gitu kan. Terus itu juga apa yang kamu selalu effortkan, apa yang selalu kamu usahakan, apa yang selalu kamu beri ke dia itu kayak dipandang sebelah mata atau bahkan tidak dipandang sama sekali gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu kayak udah menyerah, udah angkat tangan ya. Ya kadang pun aku lihat di sini kamu kayak ngerasa kecewa ya, bukan kadang tapi memang sering sekali atau mungkin bahkan setiap hari kamu merasa lebih sebenarnya menyayangkan, sedih, kecewa gitu ya. Kenapa kok hubungan kamu dengan dia seperti ini ceritanya, sedangkan orang-orang atau teman-teman kamu di luar sana mereka effortnya ya kayaknya cuman gitu-gitu aja, nggak se-effort kamu, tapi kok mereka effortnya sedikit itu hubungan bisa langgeng, bisa ke dalam pernikahan ya, bisa sampai sekarang kayak gitu. Dan kenapa kamu enggak gitu? Itu yang membuat kamu merasa menyesali ya, kenapa hubungan ini seperti ini gitu. Jadi aku lihat dari sisi kamunya pun sudah putus asa gitu ya, sudah putus asa, kayak udah nggak yakin deh mau tetap dilanjutin hubungan gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ya ada keinginan ya, tapi saat ini kayak masih dalam perencanaan atau ya lagi mencari cara lah ya, untuk gimana caranya bagi dia menunjukkan atau ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Apalagi setelah situasinya yang buruk kemarin itu kan, banyak sekali cobaannya. Oke, perkiraan ya. Ini perkiraan kapan sih dia akan datang. Namanya perkiraan itu belum tentu pasti di saat itu juga ya. Bisa maju, bisa mundur, karena tergantung dari energinya masing-masing gitu. Karena ya energi masing-masing itu namanya energi ya, bisa berubah-ubah, bisa maju mundur, bisa kuat, bisa lemah kayak gitu ya. Jadi tergantung dari dianya. Untuk perkiraan kemungkinan dia akan datang itu bentar ya, napas dulu.
Di musim semi, tapi musim semi itu kan perkiraan dari Maret ke Mei ya. Ini sedangkan ini sudah bulan Juli ya. Jadi kemungkinan bisa jadi juga di musim panas itu di bulan Juni sampai Agustus. Nah, ini sudah di bulan Juli, berarti ya kemungkinan 1 bulan ke depan gitu ya. Ya, aku lihat kisaran di bulan depan. Kemudian aku melihat ya mungkin kalau misalkan kayak jumlah harinya gitu ya, bisa jadi 6 hari ke depan, 6 minggu ke depan, atau gini, pada hari ke-6, maksudnya tanggal 6 kayak itu ya. Terus itu minggu ke-6 dari sekarang, kamu hitung aja tuh ke belakang ya. Atau di bulan 6, itu kan Juni ya. Nah, ini sudah lewat ya, kisaran Agustus lah ya, bulan depan ya. Itulah paling nggak di mentok Agustus kemungkinan ya, 1 bulan ke depan lagi, Juni, Juli, Agustus. Oke? Seperti itu ya, tapi tidak pasti bakalan semua di bulan Agustus. Tahu-tahu ternyata bisa jadi energi dia lebih cepat, taunya akhir Juli ya. Karena dalam pembacaan tarot itu tidak ada tanggal atau waktu yang pasti ya. Karena kalau tarot itu kan membacanya energi gitu ya. Apalagi ini juga general gitu. Jadi nggak semua orang akan dipukul rata bertemu di tanggal yang sama, di waktu yang sama gitu. Kalau kayak gitu mah semua udah jadi presiden, ya kan? Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angka ya, angka bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau umur kamu, umur dia, atau nomor rumah, atau tanggal-tanggal tertentu di antara kamu dengan dia ya, bisa jadi. Ada 24, 19, 11, 29, 2, 31, 10, 12, 22, 1, 6, 17, 14, 16, 23, 18, 27, 26, dan 8. Oke, untuk bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Mei, April, Agustus, Februari, Maret, September, November, Oktober, Desember. Untuk sionya bisa jadi sio kamu atau sionya dia, situasikan aja. Sio ular, sio kerbau, sio kambing, sio monyet, sio babi, sio ayam, sio macan, sio naga. Oke, aku rasa cukup. Oh ya, untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya di antara kamu dengan dia ya. Oke, ada T, F, P, K, M, O, L, W, D, S, E, Y, G, N, X, Z, H, V, A, Q,
U, B, R, dan J. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jika pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.